Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kita masih bersama kitab Asyratu Asbabin lil Wiqayah minas sihri wal ain, 10 sebab untuk membentengi diri dari sihir dan ain, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahumallahu taala. Dan sekarang kita masuk as-sababul khamis, sebab yang kelima, setelah 4 sebab sebelumnya. Yang pertama apa? Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua takwa. Kemudian yang ketiga sabar. Kemudian yang keempat tawakal. Pertama ta'awud, kemudian takwa, sabar, tawakal. Dan sekarang yang kelima, qala hafizahullah taala as-sababul khamis, faragul qalbi minal insyighali biman asabahu, kosongnya hati dengan perkara yang menyibukkan, kosongnya hati dari menyibukkan diri dengan orang yang menimpanya, orang yang menyakitinya. Jadi hatinya gak usah mikirin orang yang menyakiti. Fakatsirun minan nas, banyak manusia, yazdadu ta'abuhu wa tada'afu illatuhu, banyak manusia yang bertambah capeknya dan berlipat ganda penyakitnya, bisa babi insyighali dhihnihi, disebabkan oleh kesibukan pikirannya, wa qalbihi, dan hatinya, biman hasadahu, terhadap orang yang hasad kepadanya. Jadi mikirin orang yang menyakitinya, makin dipikir makin sakit. Jadi sebenarnya kesehatan itu memang sangat erat kaitannya dengan apa? Pikiran. Orang kalau pikirannya sehat, insya Allah badannya pun sehat. Kalau pikirannya sakit, badan ikut sakit. Wal'allahu au asabahu bil aini wasihir, atau orang yang menimpanya dengan ain dan sihir. Wal'allahu fi ba'dil ahyan, mudah-mudahan dia di sebagian, atau jangan-jangan dia di sebagian waktu, yatawahamu, dia memiliki waham, anggapan yang keliru, bi anna syakhsan darrahu, bahwa seseorang telah memudaratinya, telah menyakitinya, bi amrin muayyanin, dengan perkara tertentu, fayamradu, sehingga dia sakit, bihadil auham, dengan persangkaan ini. Jadi cuma persangkaan malah sakit. Ya, kayaknya dia nih menyihir saya, kayaknya dia menimpakan ain kepada saya. Cuma gara-gara mikir begitu jadi sakit betulan. Nah, itu sugesti, namanya sugesti sakit. Ini yang sekarang kemudian dikembangkan oleh manusia dengan ilmu hipnotis, ya, hipnoterapi. Itu biasanya cuma sugesti-sugesti. Ya, jadi cuma kata-kata yang membuat pikiran kita tuh berubah. Kemudian karena perubahan pikiran itu akhirnya merubah keadaan. Jadi, dan ini sebenarnya ada dalam ilmu Islam gitu. Ulama dari dulu sudah menjelaskan hal ini. Makanya atur pikiran kita agar kita sehat. Kesehatan itu diawali dari pikiran. Sebagaimana penyakit juga diawali dari pikiran. Jadi hanya dengan persangkaan dia menjadi sakit. Fayamradu bihadil auham min jihatin insyighali fikrihi. Jadi dia sakit karena apa? Dari arah kesibukan pikirannya dengannya. Wa dawamu taraddudi hadal waham, dan dia terus mengulang-ulang wahamnya ini, anggapan kelirunya ini di dalam akalnya. Fa idza farraga qalbahu, kalau dia mengosongkan hatinya dan pikirannya dari kesibukan dengan hal itu, wajtahada fi mahwihi, dan dia berusaha untuk menghapusnya, min balihi, dari pikirannya, kullama khatara alaihi, setiap kali terbetik pada hatinya dia berusaha menghilangkannya, menghapusnya. Kana dzalika sababan 'aziman li rahati balihi, maka itu akan menjadi sebab yang agung untuk apa?
untuk mengistirahatkan pikirannya. Jadi kalau pikirannya itu nyaman, tenang, istirahat, badan pun menjadi sehat. Wa dafi ma asabahu, dan menolak apa yang menimpanya. Berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza min anfa'il adwiyati wa aqwal asbabi. Ini adalah diantara obat yang paling bermanfaat dan sebab yang paling kuat, al-mu'inah ala indifa'i syarrihi, yang membantu untuk menolak keburukannya. Keburukan orang yang mau menimpakan keburukan. Fa inna hadza bimanzilati man yatlubuhu. Ini sebagaimana, jadi Ibnu Qayyim ini sekarang memberi contoh secara dohir ya, perkara batin, karena masalah sihir dan hasad ini kan batin, nggak kelihatan gitu. Dicontohkan oleh beliau dengan sesuatu yang dohir biar jelas, karena memang dan Rasulullah SAW juga sering ya menggambarkan perkara gaib itu dengan hal yang dohir biar jelas. Sering Rasul membandingkan itu. Maka beliau menggambarkan dengan perkara dohir ini adalah seperti orang yang mencarinya, orang yang dicari musuh, man yatlubuhu aduhu, jadi dicari musuh, liyumsikahu, untuk menangkapnya, wa yu'diyahu, dan menyakitinya. Fa dalam yata'arrad lahu, kalau dia tidak menampakkan diri kepadanya, wala tamasaka huwa wa iyahu, dan tidak saling masuk antara dia dengan orang itu, dengan musuhnya, tidak ketemu lah intinya. Bal in azal anhu, bahkan menjauh darinya, lam yakdir alaihi, maka musuhnya tidak akan mampu menangkapnya. Ya, tidak mampu untuk menangkapnya kemudian menyakitinya. Fa idza tamasaka, tapi kalau keduanya saling bertemu, wa ta'allaqa kullun minhuma bi sahibihi, dan saling berkaitan masing-masing dengan yang lainnya, hasala syarru, maka terjadilah keburukan. Wa hakadal arwahu sawa, begitu juga ruh sama. Itu fisik tadi, jasad. Ya, ketemu musuh yang fisik. Sekarang musuh dalam bentuk ruh atau hati atau batin atau perkara supranatural, itu juga sama seperti itu. Faida ta'allaqat kullu ruhin, apabila setiap ruh itu berkaitan, minhuma, dari antara keduanya, antara ruh orang yang mau disakiti dengan ruh orang yang mau menyakiti, itu saling berkaitan, udima al-qararu, maka akan kehilangan ketetapan atau kekuatan, wada masyarru, dan akhirnya keburukan menjadi berkelanjutan, hatta yahlika ahaduhuma, sampai salah satu dari keduanya binasa. Jadi kalau sudah ketemu seseorang dengan musuhnya, ya sudah, hanya akan terjadi pertempuran, kemudian siapa yang hancur di antara keduanya atau bahkan hancur semuanya. Begitu juga perkelahian antar manusia ya. Kalau kita mau menghindari perkelahian bisa terhindar dan kita aman. Tapi kalau sudah berani ketemu dengan musuh padahal sama muslim, dan itu haram hukumnya ya, pasti akan terjadi hancur salah satunya atau dua-duanya, dan kemungkinan besar dua-duanya hancur. Dua-duanya pasti ada mudarat, ada penyakit, ada bahaya. Fa idza jadabahu ruhahu anhu, kalau dia tarik ruhnya darinya, tidak mau ketemu, wasanaha, kemudian dia jaga ruhnya, anil fikri, dari berfikir tentangnya, wa ta'alluq bihi, dan bergantung pikirannya terhadapnya, wala yukhtirahu, dan dia tidak memikirkannya sama sekali, bibalihi, di dalam akalnya. Fa idza khatara bibalihi, kalaupun muncul terbetik dalam pikirannya, badara ila mahwi dzalik, dia bersegera untuk menghapusnya, dzalikal khatir ya, menghapus pikiran itu, wal istighal bima huwa anfa'u, kemudian dia sibuk dengan yang lebih bermanfaat. Sibuk dengan apa? Dengan perkara yang lebih bermanfaat baginya, wa aula bihi, dan lebih utama baginya. Baqiyal hasidu al baghi, maka tetaplah orang yang hasad, orang yang dolim tersebut, ya'kulu ba'duhu ba'don, akan memakan sebagian yang lainnya. Jadi akan merugikan dirinya sendiri. Final hasad, karena hasad itu seperti api
Dan Nabi menggambarkan demikian ya, al hasadu takulul hasanat kama takulun narul hatab. Hasad itu memakan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi hasad itu seperti api. Idza lam tajid ma ta'kuluhu, kalau dia tidak mendapati apa yang bisa dibakar, akala ba'duha ba'don, sebagian akan memakan sebagian yang lain. Begitulah api. Begitu penjelasan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah taala, pakar penyakit ya. Beliau ahli tibbun nabawi, baik penyakit fisik maupun penyakit batin. Fabayyana rahimahullah taala annal anja, maka beliau rahimahullah menjelaskan bahwa al-anja yang paling manjur fi ilaji hadil amrad, untuk mengobati penyakit-penyakit ini, an yasrifal insanu qalbahu, seseorang memalingkan hatinya, wa fikrahu, dan pikirannya, anha, darinya, wa alla yanshahila biha, dan tidak menyibukkan dengannya, bal yamdi fi masalihihi ad-diniyah wa dunyawiyah musta'inan bi rabbih, bahkan dia melanjutkan dalam kemaslahatan agamanya dan dunianya. Jadi sibuk bekerja, sibuk untuk beribadah, sibuk belajar dan beramal, nggak usah mikirin orang-orang yang hasad kepadanya. Musta'inan bi rabbih, sambil minta tolong kepada Rabbnya. Mutawakkilan alaihi, bertawakal kepadanya, sebagaimana sebab yang keempat ya, bertawakal sambil tawakal. Pokoknya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba lidzalika mathalan hissiyan, kemudian Ibnul Qayyim membuat contoh hissi. Hissi itu lawan dari maknawi. Hissi itu indrawi, ya, contoh yang bisa diindra, bisa dilihat atau bisa dipegang. Birajulin marrabika, ya, beliau beri contoh dengan seorang yang berpapasan denganmu fitorik, di jalan, wasara yu'dika, kemudian dia menyakitimu, wa yashtumuka, mencaci makimu, bilisanihi, dengan lisannya, fa idza radatta alaihi asyataim, kalau kamu membantah caciannya, wasibabi, dan celaannya, final amro sayatada'afu, maka perkaranya akan semakin berlipat ganda, semakin besar, ila syarrin min dalika, menjadi lebih buruk daripada itu. Wa rubbama talaka min adahu, bisa jadi akan lebih lama lagi dari mengganggumu, asyai' al-kabir, suatu yang besar, bisa babi insyighalika birraddi alaihi, karena kesibukanmu membantah celaannya. Jadi kalau ada orang mencela terus kamu diam, itu cepat selesai. Tapi kalau ada orang mencela dan kamu bantah, pasti akan berlanjut lagi terus sampai akhirnya pukul-pukulan, sampai bunuh-bunuhan ya. Jadi rugi ya, dan bunuh-bunuhan sama muslim itu hukumnya kekufuran, wal'iyadzubillah. Sibabul muslim fusukun, kata Nabi, mencela muslim itu kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka haram hukumnya, hindari setiap orang yang dia masih muslim kemudian mencela kita, hindari, jangan antum layani ya, jangan antum layani, karena akhirnya bisa terjadi kefasikan, entah dia atau kita ya, semuanya juga bisa. Walakin, akan tetapi, idza a'radta, jika kamu berpaling darinya, anhu, darinya, wa taghafalta an syataimihi, dan kamu pura-pura lalai. Jadi sengaja melalaikan sebenarnya, tapi bahasanya pura-pura lalai, tapi aslinya ya sengaja melalaikan gitu. Taghafalta, kamu sengaja melalaikannya, an syataimihi, dari celaan-celaannya. Jadi dicela tapi rasanya nggak pernah dicela gitu. Jadi anggap saja nggak pernah ada celaan itu. Wasabbihi, dan caci makinya. Fa innaka saturihu balaka wa qalbaka, maka niscaya kamu akan mengistirahatkan pikiranmu dan hatimu. Jadi hati itu nyaman. Habis dicela orang kemudian lupa gitu, kan rasanya kayak nggak pernah dicela sama sekali.
Begitu cara mengelola hati sebenarnya. Hati itu sangat mudah untuk kita kelola kalau kita mampu mengendalikan pikiran, mampu mengolah pikiran. Jadi mengubah mindset saja. Pikiran kita, setting pikiran kita itu diperbaiki gitu. Disetting ulang pikirannya. Maka niscaya segala keburukan akan berubah menjadi kebaikan. Yang semestinya hatinya itu sakit hati menjadi hati yang nyaman, tenang, aman, tentram. Wa taslamu minasyarri, dan akhirnya selamat dari keburukan. Wa yadallu huwa fi ghaidhihi. Nah, ternyata musuhnya akan terus dalam keadaan marah. Ya udah, dia makin sakit hati, terserah dia. Tapi kita aman, kita tentram, nyaman. Musuhnya makin sakit hati. Ini orang dicaci maki kok diem aja gitu, makin sakit hati dia, makin panas. Tapi tetap aja dia tidak bisa melampiaskan lebih dari itu. Wa itsmihi, dan dia terus dalam dosanya. Wa qad ahsana syair hina qala, sangat bagus seorang penyair ketika mengatakan, walaqad marartu 'alal laimi yasubbuni, aku telah berpapasan dengan orang tercela yang mencelaku, orang hina yang mencelaku. Ini mengatakan orang hina ya bukan untuk menghina dia, tapi memang begitulah keadaan dia. Sebenarnya dialah yang hina, yang dia mencelaku. Famadaitu tsummata qultu la ya'nini, maka aku berlalu, kemudian aku hanya berkata, enggak penting bagiku, enggak penting bagiku, sudah selesai. Begitulah cara mengatasi permusuhan ya, mengatasi persengketaan, perselisihan, pertikaian, pertengkaran antara sesama kaum muslimin. Jadi jangan diterus-teruskan, jangan senang bermusuhan dengan sesama kaum muslimin. Kadang permusuhan cuma antara satu orang dengan satu orang ya, satu lawan satu, akhirnya menjadi satu keluarga lawan satu keluarga, satu geng lawan satu geng, satu kampung lawan satu kampung. Itu perang seperti di Maluku itu berkali-kali ya. Terakhir berita itu lagi. Enggak selesai-selesai seperti itu, karena memang manusia itu begitu, akan merembet. Orang bermusuhan itu akan cari kawan, pasti akan cari penguat, pembela. Nah itu berbahaya. Kalau muslim lawan muslim itu bahaya, tapi kalau muslim lawan kafir mungkin itulah saatnya berjihad, wallahu a'lam ya. Kemudian wa kam min unasin tada'afat fihim al-amrad, berapa banyak manusia yang berlipat ganda pada mereka penyakit-penyakit, wal asqam ya, derita-derita, bisa bisyughli afkarihim, disebabkan karena kesibukan pikiran mereka. Jadi orang itu punya penyakit bisa bertambah parah, bisa berkurang, reda dan sembuh. Itu diantara faktor terbesarnya adalah pikiran. Sangat penting pikiran itu. Makanya jarang-jarang dokter itu kalau mendiagnosis pasien kemudian ngasih tahu pasien. Kenapa? Karena kalau pasien tahu, oh ternyata saya sakit jantung, oh ternyata bocor, ternyata gitu, itu pikiran mau sembuh nggak ada. Pikiran mau sembuh itu kecil, jadinya ya betul sulit untuk sembuh. Makanya dokter merahasiakan agar pasien tetap tetap tenang dengan pikirannya. Dan ketenangan dalam pikiran itulah yang akan membantu penyembuhan. Jadi ilmu ini udah ada dari Islam dari dulu gitu. Islam udah mengajarkan seperti itu. Jadi memang sugesti itu sangat penting sekali untuk terapi penyembuhan ya. Penyembuhan maupun penangkal penyakit juga ya. Bisa menangkal penyakit. Orang hasad nggak usah dipikirin, ya sudah biarin, langsung kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kathrati ijalati al-khatir, dan juga banyaknya pikiran yang berkeliling fi mithli hadil umur, dalam perkara-perkara ini. Jadi banyaknya mikir hal-hal yang tidak penting itu, yang kemudian menyebabkan orang itu penyakitnya makin parah. Ya, penyakitnya menjadi semakin berkembang dan semakin membahayakannya. Wa kana minal khair, dan adalah termasuk kebaikan lahum bagi mereka al-i'rad, untuk berpaling an hadza kullihi, dari hal ini semuanya, kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Kemudian berikutnya as-sababus sadis, sebab yang keenam,
Al-iqbalu 'ala Allahi 'azza wa jalla wal inabah ilaihi, menghadap kepada Allah dan inabah kepadanya. Menghadap kepada Allah dan inabah kepadanya. Kata-kata menghadap sering kita identikan dengan badan atau muka, mukanya menghadap. Silakan menghadap kepala sekolah, ya badan kita gitu. Muka kita menghadap. Kamu menghadap papan tulis, ya gitu. Jadi muka. Tapi kalau menghadap pada Allah gimana? Apanya yang menghadap? Allah di mana memang? Kalau kita salat menghadap mana? Kiblat. Itu menghadap kiblat. Tapi betul dalam hadis sebutkan, apabila salah seorang kalian mau meludah dalam salat, maka jangan meludah ke arah kiblatnya. Fa innallaha qibala wajhi, karena Allah di kiblat wajahnya. Allah di hadapan kita. Fa inna ma tuwallu fatama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Jadi kita salat kemanapun sebenarnya kalau nggak tahu arah kiblat, di sana wajah Allah. Ya, kita bisa menghadap Allah dengan wajah kita, betul. Tapi kalau kata iqbal di sini bukan semata-mata menghadapkan wajah, tapi lebih dari itu, yaitu menghadapkan apa? Hati. Hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditambahkan dengan wal inaba ilaihi, dan kembali kepada Allah. Inaba itu artinya taubat plus amal. Jadi kita taubat juga artinya kembali. Tapi inaba lebih dari sekedar taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah setelah sebelumnya melakukan dosa. Tadinya dosa, kemudian taubat, berhenti dari dosa. Nah, itulah taubat. Berhenti dan menyesal, itu taubat. Nah, itu sudah dikatakan kembali, tapi kembalinya belum maksimal sampai dia inabah. Inabah itu apa? Setelah taubat, dia ganti ke keburukan-keburukan dulu dengan amal-amal soleh. Nah, itu namanya inabah. Ya, inabah itu kelanjutan dari taubat. Nah, orang yang inabah kepada Allah dengan amal-amal soleh, itulah yang disebut dengan orang yang melakukan iqbal kepada Allah. Dialah orang yang menghadap kepada Allah. Jadi hatinya sudah menghadap ke Allah, bukan menghadap kepada dunia seisinya. Hati kita kalau tidak menghadap Allah, otomatis menghadap dunia. Karena dunia ini makhluk. Kalau tidak menghadap Al-Khaliq, menghadap makhluk. Itu pilihan, terserah mau menghadap kemana. Tapi yang jelas, kalau kita mau kemuliaan dan kemenangan, keberuntungan, kita harus menghadapkan hati kepada Allah. Terus dunia kita belakangi saja, abaikan saja dunia. Jadi dunia itu sekedar bagaimana bisa membantu kita untuk menghadap Allah, itu saja. Itulah cara penempatan dunia yang benar. Syekhul Islam menggambarkan dunia itu seperti WC. Antum suka berlama-lama di WC, nah itu keterlaluan. WC itu kita nggak suka berlama-lama di WC, tapi kita butuh, ya sudah kita memakai WC sesuai kebutuhan saja, sudah selesai. Itulah dunia. Jadi dunia ibarat WC, bukan untuk cita-cita. Wah, kapan saya masuk WC lagi? Nggak ada cita-cita begitu. Pokoknya kapan butuh, ya udah datang, selesai gitu. Itulah dunia. Kalau udah selesai, ya udah tinggalkan. Itulah dunia. Ibarat WC. Kalau kita bisa menempatkan dunia seperti itu, antum sukses itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innal iqbala 'ala Allahi 'azza wa jalla, sungguhnya menghadap kepada Allah 'azza wa jalla, wal ikhlas lahu, dan ikhlas kepadanya, wal inabah ilaihi, dan inabah kepadanya, wa sarfal mahabbati wal amani wal khawatiri, kemudian mengarahkan cinta, angan-angan, pikiran, khawatir, bersitan hati itu khawatir, pikiran. Wa imarul qalbi bidalik, dan memakmurkan hati dengan itu. Jadi hatinya dimakmurkan, diramaikan. Makmur itu rame. Rame dengan itu semua tadi, amal-amal batin ya, yang semuanya diarahkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yu'tabaru min a'dhamil asbabi, maka semua itu ya, kalau hati kita makmur dengan amal-amal batin yang diarahkan kepada Allah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianggap sebagai sebab yang paling agung litardil amrodi, untuk mengusir penyakit-penyakit. Ini yang mengatakan para ulama ini.
Jadi penyakit itu hilang kalau orang itu betul-betul bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Penyakit akan hilang. Kadang dokter tuh terheran-heran dengan manusia-manusia unik. Ada orang divonis ini orang kayaknya umurnya paling 3-4 hari lagi. Ternyata sehat, 3-4 tahun bahkan 30 tahun masih hidup. Dan saya punya kawan begitu. Ada di pesantren dulu. Dia kena penyakit saraf gimana gitu. Jadi kalau kambuh dia guling-guling sakit, teriak-teriak luar biasa. Pernah malam-malam tuh guling-guling, kita nggak bisa nolong, bagaimana gini, kesakitan luar biasa. Tapi nanti reda gitu. Jadi pas reda, saya tanya, saya kebetulan kelas santri waktu itu, kenapa gitu? Saya sakit ini dan sudah divonis dokter, umur saya paling sekian. Jadi tidak lama lagi dia mau mati, udah. Makanya dia fokus betul, serius betul beribadah. Kadang ketika malam-malam kita ke kamar mandi, ke WC gitu, WC-nya di bawah, kita di lantai atas asrama. Saya dapati dia masih di lorong antar kamar-kamar gitu, ada lorongnya gitu. Dia masih di situ, masih baca gitu. Serius banget orangnya gitu, membaca Quran, dzikir, sholat. Karena berpikir udah mau mati. Tapi ternyata hari ini masih hidup. Yang waktu itu sekitar berapa bulan lagi pokoknya mati ini orang. Hari ini masih hidup. Menjadi ustadz mengajar di Gunung Kidul. Jadi ya begitulah keajaiban ya, di antara keajaiban. Orang itu kalau betul-betul bisa menghadap pada Allah, penyakit itu bisa hilang kok. Penyakit bisa hilang. Kan yang mengatur hidup kita tuh Allah, bukan dokter gitu. Ya dokter bisa memprediksi, tapi kan belum tentu tepat. Prediksi belum tentu tepat. Makanya di atas kertas ini orang udah mati, tapi enggak ternyata. Di atas lapangan beda perkaranya ya. Itu cuma di atas kertas. Makanya ya itulah perhitungan manusia, tidak mesti tepat, tidak mesti benar semuanya. Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Jadi kalau kita menghadap pada Allah, kita menghadap pada Allah, hati kita betul-betul pasrah sepenuhnya pada Allah, pokoknya fokus hidup hanya untuk Allah, insya Allah segala penyakit akan bisa lenyap, segala kesulitan hidup bisa sirna. Kemudian wastijlabi al-afiyah, dan meraih kesejahteraan, kesehatan juga afiyah. Wa qurrati al-ain, dan penyejuk jiwa, jadi tentram, senang, bahagia, gembira. Fainal muniba ilallah, orang yang inabah kepada Allah taala, wal mukhlis, dan ikhlas bi hubbihi lahu, dengan cintanya kepada Allah azza wa jalla. Laisa li syaitani alaihi sabil, setan enggak punya cara untuk menyakitinya atau menggodanya. Seperti Allah taala berfirman tentang musuhnya yaitu iblis, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi keperkasaanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua, keturunan Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang engkau buat ikhlas. Jadi orang ikhlas, hidupnya untuk Allah saja, itu tidak akan bisa digoda oleh iblis, tidak bisa disakiti oleh iblis, apalagi cuma setan, tentara iblis. Jadi ini iblis yang mengatakan, tentu iblis yang paling kuat di antara setan. Itu saja sudah menyerah dengan orang ikhlas, bagaimana dengan setan? Wa qala azza wa jalla fi haqqi nabiyhi Yusuf. Allah juga berfirman tentang nabinya Yusuf alaihissalam, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a. Begitulah agar kami memalingkan dari Yusuf keburukan dan kekejian. Yusuf digoda oleh Imratul Aziz untuk berzina dengan berbagai strategi, pokoknya udah dirancang semuanya, dan tinggal selangkah saja terjadi zina. Tapi apa? Linasrifa anhu su', kami ingin memalingkan dari Yusuf keburukan dan kekejian. Begitu kata Allah. Kenapa sebabnya? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia di antara hamba kami yang dibuat ikhlas, mukhlas, yang dibuat ikhlas. Jadi yang membuat ikhlas ya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi keikhlasan itu buahnya sangat indah ya, terhindar dari segala keburukan baik fisik maupun batin. Fal mukhlis bi mathabati man awa ila hisnin hasinin. Orang ikhlas itu seperti orang yang berlindung kepada benteng yang kokoh. Wa hirzin makinin, tempat penyimpanan yang kuat. La khaufa ala man tahassana bihi. Tidak ada yang perlu ditakutkan atas orang yang berlindung dengannya. Wala doya'a liman awa ilaihi, dan tidak ada kesia-siaan bagi orang yang bernaung padanya. Wala matma'a lil aduwi fi dunuwi minhu, dan tidak ada harapan bagi musuh pada orang yang dekat dengan benteng yang kokoh itu. Fama'adama sa'adata wa fauza man dakhala hadzal hisn, maka betapa besarnya kebahagiaan dan kemenangan orang yang masuk ke dalam benteng itu. Benteng itu namanya apa? Bukan Takeshi. Benteng apa? Ikhlas ya, benteng ikhlas. Wa tahassana bihi, dan dia membentengi diri dengannya. Walidzalika yu'addu hadzal matlaban aziman. Oleh karena itu tuntutan ini dianggap sebagai tuntutan agung li mu'alajati jami'il amradi, untuk mengobati seluruh penyakit. Bal innahu asasun, bahkan dia adalah pondasi likulli khairin, untuk segala kebaikan, wa sa'adatin, dan kebahagiaan, wa falahin, dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Itulah ikhlas. Kalau orang betul punya ikhlas itu luar biasa ya. Orang yang ikhlas itu wali Allah. Kalau udah jadi wali Allah, ya pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi kekasih Allah. Siapa yang bisa menyakiti kalau Allah yang melindungi? Siapa yang bisa mengganggu kalau Allah yang menjaga? Tidak ada ya. Jadi itulah orang yang ingin dijaga oleh Allah. Jadilah orang ikhlas. Jadilah pondasi hidup kita itu iman kepada Allah, dan tujuan hidup kita adalah ridha Allah Ta'ala. Itulah orang ikhlas. Hidupnya hanya untuk Allah, hidupnya karena Allah, hidupnya oleh Allah, hidupnya untuk Allah ya. Jadi dari Allah, semua kita berasal dari Allah, dan kita tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah dengan pertolongan Allah. Itu artinya oleh Allah. Kemudian tujuannya untuk Allah. Kita mengarahkan segala amal kebaikan kita hanya untuk mencari ridha Allah. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bisa berupa permulaan, pertengahan, dan akhir dari amalan, setiap amalan kita. Sebabnya, kemudian caranya atau untuk bisa melakukannya dengan pertolongan Allah, itu juga ikhlas. Tawakal dalam setiap amal. Kemudian tujuannya kita hanya mencari ridha Allah. Itulah keikhlasan. Jadi ikhlas itu mencakup segala perkara ya, mencakup segala urusan. Tidak ada satu urusan pun yang boleh lepas dari yang namanya ikhlas. Kalau kita lepas dari keikhlasan, pasti binasa. Kita pasti rugi. Kita banyak penyakit, banyak berbagai penderitaan dunia maupun akhirat. Naudzubillah min dzalik. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.